Bayangkan sebuah malam di Tel Aviv yang sunyi berubah jadi neraka dalam hitungan menit. Bukan oleh serangan teroris, tapi oleh puluhan rudal balistik dari Iran. Semua bermula ketika Amerika menyerang 3 situs nuklir, tak sadar bahwa mereka baru saja menyalakan sumbu perang besar. Ingin tahu bagaimana Iran membalas? Dan bagaimana dunia nyaris kehilangan kendali? Tonton sampai akhir. Ini bukan sekadar perang, ini peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Tempat di mana kalian akan menemukan kumpulan cerita penuh hikmah dan inspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan jangan lupa juga tulis nama kota asal kalian di kolom komentar. Yuk, kita mulai ceritanya. Malam itu, langit Iran seperti biasa, tenang, agak berdebu, dan dihiasi bintang yang malu-malu muncul di balik asap industri. Di markas bawah tanah dekat kota Natanz, suasana tampak santai. Para teknisi dan penjaga duduk di ruang kendali, sebagian besar dengan secangkir teh hitam, ngobrol soal hasil pertandingan sepak bola semalam. Tapi tepat pukul 2.17 dini hari, sistem radar mendeteksi sesuatu. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 titik panas mendekat dari arah barat. Operator muda bernama Mehran spontan berdiri, gelas tehnya hampir jatuh. Komandan, ada yang masuk zona merah. Komandan Farhadi, yang sudah 15 tahun berjaga di lokasi itu, tidak langsung panik. Dia cuma mengerutkan dahi. Tapi ketika layar monitor memperjelas bentuknya, 3 rudal jelajah presisi tinggi, dia langsung berubah wajah. Amerika. Dan benar saja, detik berikutnya bumi berguncang. Suara dentuman keras menggetarkan langit gurun. Api membakar fasilitas utama pengayaan uranium. Komputer padam. Sirene meraung. Komandan Farhadi hanya sempat berkata pelan, "Ini artinya perang." 1 jam kemudian, 2 situs nuklir lainnya di Qom dan Arak dihantam rudal serupa. Amerika mengklaim ini serangan preemptive untuk menghentikan program nuklir Iran. Tapi mereka lupa satu hal sederhana. Orang Iran gak suka dibikin malu. Pagi harinya, Teheran bangun dengan suasana berbeda. Jalanan macet seperti biasa, tapi bukan karena kemacetan kendaraan. Ini macet karena ribuan orang berkumpul di depan parlemen, marah, teriak-teriak, dan sebagian besar bawa termos teh. Masyarakat Iran memang tidak bisa dipisahkan dari teh dan kemarahan nasional. Di ruang perang militer Iran, para jenderal berkumpul. Meja panjang diisi peta, dokumen, dan 1 mangkuk besar kurma. Presiden Iran yang baru, lebih muda, lebih nekat, dan terkenal temperamen, langsung buka rapat tanpa basa-basi. Amerika pikir kita akan diam? Mereka lupa sejarah. Kita bukan negara yang hobi selfie lalu nangis di media sosial. Kita dibakar, kita balas. Jenderal Rahimi, kepala unit rudal balistik, hanya mengangguk dan berkata singkat, "Sistem Zulfikar siap. Shahab juga. Kita punya Qiyam, Sejil, dan Horram Shah. Mau dikirim semua?" "Semua," jawab Presiden tanpa ragu. "Kita tak perlu menjelaskan. Cukup kirim salam lewat langit Tel Aviv." Pukul 15 sore, saat para analis barat masih sibuk di CNN dan meja bundar, Iran sudah mengaktifkan sistem peluncur rudal jarak jauh. Tapi tidak langsung dilepas. Mereka menunggu waktu yang pas. Waktu yang akan dicatat sejarah sebagai malam yang membuat Tel Aviv tidak tidur. Pukul 21.04 malam waktu Iran, langit utara mulai hidup. Bukan karena aurora atau bintang jatuh, tapi karena 32 rudal balistik yang diluncurkan secara simultan dari beberapa titik rahasia. Zulfikar 2, Shahab 3, dan Qiyam 1 berangkat seolah ingin mengajak Tel Aviv main petak umpet dengan maut. Jalurnya melintasi Irak, Yordania, dan sebagian melengkung tinggi lewat Laut Tengah. Kecepatannya bikin satelit NATO bingung harus fokus kemana dulu. Di Tel Aviv, alarm udara berbunyi 3 kali, lalu 4 kali, lalu mati sendiri karena overload. Warga berlarian ke bunker, beberapa masih bawa pizza karena baru saja memesan lewat aplikasi. Seorang reporter TV Israel sempat berkata di siaran langsung, "Kami belum tahu ini latihan atau serangan sungguhan." 3 menit kemudian, ia tahu jawabannya.
Rudal pertama menghantam fasilitas radar. Rudal kedua menghancurkan gudang senjata di luar kota. Rudal ketiga, ini yang paling sial, jatuh tepat di lapangan golf tempat beberapa pejabat Israel sedang bermain sembunyi dari media. Rumornya, satu dari mereka sedang asik selfie dengan latar pohon zaitun. Tidak sempat upload. Ledakan beruntun mengguncang ibu kota Israel. Langit merah. Sirene berbunyi tiada henti. Sistem Iron Dome bekerja keras, tapi tidak semua bisa dicegat. Iran jelas tidak main-main. Mereka tahu koordinat, tahu waktu yang tepat, dan yang lebih penting, mereka tahu bagaimana bikin seluruh kabinet Israel keluar dari ruangan rapat tanpa sandal. Malam belum habis, tapi Iron Dome sudah ngos-ngosan. Sistem pertahanan udara andalan Israel itu sibuk seperti penjaga warnet pas malam minggu. Semua sudut ditembak, semua alarm menyala. Dari 32 rudal Iran, 18 berhasil ditembak jatuh. Tapi sisanya? Ya, sisanya bikin kekacauan total. Kantor Pertahanan Nasional, pangkalan militer di luar kota, stasiun logistik, bahkan markas intelijen yang katanya tak bisa disentuh, semua kena ciuman dari langit. Salah satu rudal bahkan nyasar ke gedung parlemen lama yang sudah lama kosong. Untungnya tidak ada korban, kecuali satu kucing liar yang katanya sudah tinggal di situ sejak zaman perang 6 hari. Netanyahu, yang saat itu sedang live conference dengan Pentagon, mendadak berdiri dan berkata, "In at 5 minutes, or a bunker." Lalu hilang dari layar. Warga Tel Aviv, sebagian sudah biasa dengan sirene. Tapi kali ini beda. Ini bukan serangan roket skala kecil dari arah Gaza. Ini rudal balistik Iran, sob. Gede, cepat, dan kalau jatuh, bisa bikin parkiran mall jadi kawah. Satu influencer lokal bahkan update story sambil gemetar. "Guys, ini bukan filter api. Ini real. Aku sekarang di parkiran, bukan ngonten, tapi beneran cari tempat ngumpet. Doain ya." Followersnya naik 20.000 dalam sejam. Washington, D.C. langsung gelisah. Gedung putih seperti sarang lebah yang dilempar batu. Semua orang panik, semua saling tunjuk. Presiden Amerika menggelar rapat darurat. Tapi sebelum sempat bicara, Menteri Luar Negeri langsung nyeletuk, "Ini semua karena kita yang mulai." Jerman minta semua pihak tenang. Inggris bilang akan mendalami. Perancis sibuk cari kopi. Rusia duduk sambil nyemil popcorn, nonton siaran langsung dari drone satelit mereka. PBB langsung mengadakan sidang khusus. Tapi seperti biasa, hasilnya hanya satu, pernyataan keprihatinan mendalam. Bahkan ada satu diplomat yang secara jujur berkata, "Kami prihatin, tapi kami juga gak bisa ngapa-ngapain." Sementara itu, Iran mengadakan konferensi pers singkat. Jubir Kementerian Pertahanan Iran berdiri dengan santai, lalu berkata, "Kami hanya membalas. Tidak lebih. Jika kalian serang 3 tempat kami, ya, kami balas 10. Itu logika sehat." Seorang wartawan bertanya, apakah Iran akan berhenti di sini? Jawabannya, kalau mereka berhenti, kami juga. Kalau mereka lanjut, ya, kita lihat siapa yang kehabisan rudal duluan. Keesokan paginya, Tel Aviv terasa seperti kota hantu. Tidak ada kendaraan di jalan utama. Sekolah diliburkan. Kantor-kantor tutup. Bahkan kedai falafel langganan pun hanya buka setengah pintu. Warga sembunyi di rumah atau di dalam bunker bawah tanah. Internet masih hidup. Tapi sinyal sempat bolak-balik karena beberapa menara BTS ikut hangus. Pasukan militer Israel mulai bersiaga penuh. Drone patroli terbang rendah. Tank keluar dari garasi. Tapi serangan Iran malam sebelumnya bikin semua orang sadar. Pertahanan mereka tak sekuat yang selama ini dipromosikan. Beberapa jenderal mulai mengusulkan serangan balasan. Tapi PM Israel saat itu tidak langsung mengiyakan. Dia cuma duduk diam, wajahnya pucat. "Kalau kita balas lagi," katanya pelan, "siapa tahu mereka kirim 100 rudal. Bukan 30. Seorang penasihat keamanan mencoba menyemangati, "Kami bisa minta Amerika bantu lagi." Jawaban PM singkat tapi dalam, "Amerika bantu? Amerika yang mulai." Sementara itu di Iran, sebagian warga bersorak di jalanan.
Tapi pemerintah tetap menahan euforia. Mereka tahu ini belum selesai. Rudal boleh menang, tapi diplomasi masih panjang. Apalagi, banyak negara mulai menelepon, minta Iran santai sedikit. Namun di tengah semua ketegangan, ada satu momen lucu. Seekor kambing nyasar masuk ke ruang konferensi pers militer Iran. Entah dari mana datangnya, tapi dia berdiri di depan kamera sambil mengembik, dan jadi meme nasional dalam 2 jam. Judulnya, Kambing yang Ikut Nyerang. Hari ketiga sejak serangan Amerika, dan Tel Aviv masih bau asap. Beberapa rudal Iran masih nyasar ke target-target tersisa. Salah satu menghantam markas komunikasi militer di pinggiran kota. Yang lain jatuh di tempat latihan tentara, membuat pelatihan pagi otomatis berubah jadi evakuasi darurat. Tapi yang bikin ramai adalah rudal ke-41. Bukan karena besar atau mematikan, tapi karena rudal itu membawa pesan. Ya, betul, pesan. Tertulis dalam huruf besar di badan rudal, "Kalian mulai, kami selesaikan." Foto itu langsung viral di medsos. Netizen dari berbagai negara bikin meme dari situ. Salah satunya diedit pakai font lucu seperti iklan diskon toko baju. Tapi tetap saja, dunia sadar, Iran sedang bermain serius dan kreatif. Di sisi lain, militer Israel makin panas. Mereka menyiapkan serangan balasan ke Iran. Jet tempur mulai dipanaskan. Tapi sebelum tombol dilepas, peringatan dari AS datang, tahan dulu. Dunia sedang memperhatikan. Israel tidak suka ditegur, tapi juga tidak siap sendirian. Dalam rapat tertutup, seorang jenderal berkata, mereka main catur. Kita main pingpong. Gimana mau menang? Sore hari, Presiden Iran menerima telepon dari seorang pemimpin negara besar yang, dalam skrip diplomatik disebut, negara sahabat netral tapi berkepentingan tinggi. Intinya, negara kuat, tapi gak mau kelihatan ikut-ikutan. Salam, kata suara dari seberang. Kalian sudah cukup menunjukkan kekuatan. Tapi tolong, jangan bawa ini ke level global. Kalau bisa, biarkan Amerika yang malu. Jangan sampai dunia terbakar karena ego. Presiden Iran mendengus pelan, tapi dia paham. Musuh utama mereka memang Amerika, tapi lawan paling berbahaya adalah opini publik internasional. Dan saat ini, dunia mulai khawatir dan lapar konten. Semua media internasional menjadikan Tel Aviv trending. Akhirnya, malam itu, Iran mengumumkan jeda tembakan. Bukan gencatan senjata, hanya jeda. Seperti orang habis marah, tarik napas dulu, ngopi dulu. Sambil menunggu, Iran juga mulai menyebar rekaman drone dari malam penyerangan, lengkap dengan caption. Balasan tidak selalu harus diumumkan. Kadang cukup ditunjukkan. Dan video itu ditonton 40 juta kali dalam 2 jam. Hari keempat, Tel Aviv mulai bangkit. Tapi bukan karena situasi membaik, melainkan karena demo besar-besaran. Warga marah, bukan ke Iran, tapi ke pemerintah mereka sendiri. Kenapa fasilitas segede itu gak bisa dilindungi? Kemana anggaran pertahanan 10 miliar dolar? Kalau tahu akan dibalas, kenapa Amerika dilihatin terus? Spanduk bertuliskan, kami bukan tumbal politik, mulai bermunculan. Di salah satu jalan utama, sekelompok anak muda tampil di tengah demonstrasi sambil bawa speaker besar dan memutar lagu rock anti-perang. Salah satu dari mereka pakai kaos bertuliskan, bukan takut rudal, cuma gak mau mati karena keputusan orang tua. Pemerintah Israel pun goyah. Masyarakat dunia mulai membandingkan. Iran bisa menahan diri, tapi Tel Aviv makin panas dari dalam. Iran sendiri tenang. Mereka tahu ini bukan soal menang rudal. Ini soal menang narasi. Dan untuk saat ini, Iran seperti sedang duduk di atas kursi panjang sambil minum teh, melihat lawan panik sendiri. Dan seperti biasa, di tengah semua kekacauan, ada satu video TikTok viral dari Iran. Seorang bapak tua duduk di atas truk peluncur rudal, sambil mengupas jeruk, lalu berkata, Amerika serang kami balas. Sekarang kami diam, mereka bingung. Kadang diam itu, rudal juga. Komentar terbanyak. Legend banget bapaknya. Seminggu setelah langit Tel Aviv terbakar,
Dunia seperti baru bangun dari mimpi buruk. PBB akhirnya berhasil memaksa semua pihak duduk di meja. Iran datang dengan delegasi serius, tanpa senyum. Amerika datang dengan ekspresi seperti anak kecil habis dimarahi ibunya di mal. Perwakilan Israel datang terlambat, bukan karena macet, tapi karena mereka debat dulu di internal. Mau datang dengan wajah marah, malu, atau pasrah. Akhirnya mereka pilih netral. Wajah kosong. Di ruang sidang tertutup, mediator, yang lagi-lagi dari negara yang gak disebut namanya tapi logatnya medok Eropa, membuka dengan kalimat standar. Kita semua di sini karena perang itu bukan solusi. Presiden Iran diam. Lalu berkata, kami tidak memulai ini. Kami hanya memberitahu dunia bahwa kami tidak bisa diinjak dan diam. Dari pihak Amerika, seorang jenderal pensiunan mencoba membela diri, tindakan kami adalah demi keamanan global. Presiden Iran mengangguk pelan. Keamanan global versi siapa? Versi kalian? Suasana hening. Sampai salah satu penerjemah batuk pelan dan semua orang baru sadar. Debat ini tidak akan kemana-mana jika semua pihak saling menuding. Akhirnya, setelah 7 jam maraton diplomasi, semua sepakat. Gencatan senjata. Tidak ada balasan rudal lanjutan. Iran tidak akan menyerang lagi, asal tidak ada provokasi. Dan Amerika ya, mereka sepakat untuk lebih hati-hati ke depannya. Bahasa diplomatik dari, oke, kami salah langkah. Beberapa minggu kemudian, Tel Aviv mulai bangkit, perlahan. Tapi trauma masih tinggal. Beberapa warga memilih pindah. Yang lain menulis buku. Satu di antaranya berjudul, Malam Rudal dan Roti Basi di Bunker. Jadi bestseller lokal. Di Iran, suasana kembali tenang. Tapi rakyat tahu, ini bukan akhir. Ini hanya jeda panjang dari pertunjukan berikutnya. Tapi mereka siap. Seperti biasa, Presiden Iran kembali ke rutinitas. Dalam sebuah wawancara santai di TV nasional, ia ditanya, apakah Anda menyesal telah membalas dengan rudal? Ia tersenyum tipis, lalu menjawab, yang saya sesali cuma satu, rudal ke-15 jatuh terlalu dekat dengan peternakan sapi. Sekarang susunya jadi rasa asap. Seluruh studio tertawa. Dan untuk pertama kalinya sejak perang, dunia melihat, bahkan di tengah abu dan luka, manusia tetap bisa tertawa.